Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda gudang oli di Sukoharjo. Pelaku pembunuh pengacara di Cilacap ditangkap. Motifnya rampas mobil korban untuk bayar utang. Gereja di Pati buat pohon Natal dari ribuan botol bekas dari jemaat. Siswa sekolah di Kabupaten Cilacap punya cara sendiri dalam menggalang dana bagi korban bencana Aceh dan Sumatera. Mereka menggalang dana dengan menjual minyak jelantah sebagai bentuk edukasi peduli sosial serta cinta lingkungan. Apa kira-kira? Siswa SMA Negeri 1 Patimuan Kabupaten Cilacap yang ikut dalam kegiatan pramuka sibuk mengumpulkan minyak jelantah yang dibawa dari rumah. Hasilnya ada 80 liter minyak jelantah yang terkumpul. Minyak ini akan dijual ke pengepul dengan harga Rp5.000 per liternya. Uang hasil penjualan minyak jelantah didonasikan untuk korban bencana Aceh dan Sumatera. Penggalangan dana dengan menjual minyak jelantah sebagai aksi peduli sosial dan cinta lingkungan. Jelantah itu sesuatu yang sudah menjadi limbah, menjadi sampah. Kita optimalkan anak untuk belajar limbah sampah, terutama jelantah itu bisa difungsikan kembali. Kalau dari anak-anak sendiri dari SMA Patimuan nanti kita serahkan ke Kewarcap Kabupaten Cilacap, bagaimana jelantahnya masih nanti ditampung di bank jelantah di Kewarcap itu sendiri untuk nanti ditukar dalam bentuk uang untuk membantu teman-teman yang ada di Sumatera. Nah, untuk pengumpulannya itu kita memberikan informasi dan edukasi kepada warga sekolah dan masyarakat setempat guna untuk membantu dan meminta bantuan untuk warga setempat memberikan bantuan minyak jelantah untuk donasi di korban bencana Sumatera. Nantinya minyak jelantah yang dijual dan hasil donasinya ini tak hanya dari SMA Negeri 1 Patimuan, tetapi pelajar se-Kabupaten Cilacap. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Presiden Prabowo mengingatkan pejabat untuk tidak melakukan pencitraan di tengah bencana Aceh dan Sumatera alias wisata bencana. Hingga kini tercatat lebih dari 1.000 orang meninggal dunia karena bencana di 3 provinsi. Lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa. Ratusan orang hilang. Dan lebih dari 600.000 penduduk terpaksa mengungsi. Itulah data sementara yang menggambarkan dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bapak yang kami hormati Bapak Presiden. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin siang, Presiden Prabowo menegaskan penanganan bencana alam di 3 provinsi itu masih terkendali. Dan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Di hadapan jajaran kabinetnya, Presiden juga meminta pejabat atau tokoh tidak melakukan wisata bencana, alias hadir untuk pencitraan tanpa adanya tindakan. Juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya
tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Selain ribuan nyawa hilang, banjir bandang di Aceh dan Sumatera menyisakan kehancuran infrastruktur. Pemerintah akan siapkan dana 60 triliun rupiah untuk penanganan bencana dan rehabilitasi pasca bencana. Menteri Pertanian terkait dana itu diperoleh setelah melakukan penyisiran terhadap program kementerian dan lembaga yang dinilai tidak jelas prioritasnya. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan penghargaan bagi perangkat daerah pengelola pendapatan berprestasi serta desa tercepat melunasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pengumpulan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kecamatan Beringin, Desa Sendang, Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengumpulan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah Kabupaten Semarang memberikan penghargaan bagi perangkat daerah pengelola pendataan berprestasi serta desa tercepat melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dalam 4 tahun terakhir, pendapatan pajak daerah di Kabupaten Semarang terus menunjukkan kenaikan. Sejak tahun 2021 hingga 2025, pertumbuhan rata-rata mencapai lebih dari 30 miliar rupiah setiap tahun. Pada tahun anggaran 2025, target pendapatan pajak mencapai 420 miliar rupiah dan realisasinya hingga awal Desember tembus hingga 383 miliar rupiah. Sejumlah jenis pajak daerah juga mencatat kinerja positif. Pajak bea perolehan hak atas tanah bangunan telah melebihi target dengan surplus sekitar 9 miliar rupiah. Sementara realisasi PBB pedesaan dan perkotaan mencapai lebih dari 90% dari target. Pemerintah juga menegaskan tak ada kenaikan tarif PBB kecuali untuk wilayah yang mengalami perkembangan nilai objek pajak. Kemudian juga PPATB, kemudian juga pajak yang berasal dari perusahaan, khususnya kaitannya misalnya itu ada tambang, kemudian juga untuk pajak yang lainnya yang telah berkomitmen membayar tepat waktu. Karena pajak itu nanti akan kami pergunakan juga kembali lagi ke masyarakat, baik itu untuk pembangunan infrastruktur, ada juga nanti untuk kesehatan. Melihat data yang kita punya dari 2021 sampai dengan 2024 ini realisasi kita, pertumbuhan realisasi itu ada 30,4 miliar per tahun. Jadi kalau kita berangkat di angka 169 miliar di 2021, maka tiap tahun tumbuh rata-rata 30,4 miliar selama 4 tahun. Melalui pemberian penghargaan ini, pemerintah Kabupaten Semarang berharap semangat collecting pajak di setiap perangkat daerah dan pemerintah desa terus meningkat, sehingga pendapatan asli daerah semakin kuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan program sosial masyarakat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pohon Natal di halaman Gereja Injili Tanah Jawa Juwana Pati terbilang unik. Soalnya terbuat dari limbah botol bekas yang dikumpulkan dari jemaat gereja. Proses pembuatannya pun syarat makna. Perayaan Natal tahun ini, Gereja Injili di Tanah Jawa Juwana Pati membuat pohon Natal yang berbeda. Para jemaat diminta untuk mengumpulkan botol bekas untuk dirangkai menjadi pohon Natal. Setelah terkumpul 1.755 botol, 11 jemaat mulai merangkai dan menyusunnya menjadi pohon Natal. Botol-botol yang dirangkai seolah saling bergandengan ini dimaknai sebagai kebersamaan antara umat beragama. Pohon Natal dibangun dengan tinggi 8 meter dan diameter sekitar 50 cm. Di atasnya ada bintang dengan maksud penerang bagi lingkungan sekitar. Bentuknya memang tidak mirip pohon, tetapi saat ditambahkan lampu menjadi indah dan jadi spot foto yang menarik. Butuh 2 pekan untuk bisa membuat pohon Natal yang ramah lingkungan ini. Botol ini kami kumpulkan dari jemaat
melalui anak-anak muda yang kreatif. Kami memiliki potensi anak-anak untuk kami kembangkan untuk bisa melayani gitu kan. Identik pohon Natal yang kami buat ini ada satu tujuan, ya, di mana pohon Natal ini dibuat lingkar Mas, ya, lingkar dengan maksud supaya jemaat di GTJ Juwana ini satu dengan yang satu sambil bergandengan tangan, salut erat. Lalu bintang yang di atas itu menunjukkan bagaimana pohon Natal ini menjadi terang bagi lingkungan sekitar di mana kami berada, seperti itu Mas. Untuk tujuan penggunaan botol plastik Pak? Ya, sebagai tujuan untuk kami membuat sebagai bentuk bagaimana kami selaku gereja untuk ikut juga membantu pemerintah di dalam menangani masalah ekologis lingkungan limbah seperti itu. Setiap tahunnya, Gereja GTJ Juwana terus berkreasi membuat pohon Natal dari bahan limbah. Sebelumnya, pohon Natal pernah dibuat dari bambu dan benang. Hal itu sebagai bentuk komitmen gereja peduli akan lingkungan serta edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.